Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Bahwa fungsi ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk membaca nilai-nilai dari suatu tabel dan memilih nilai yang secara otomatis nanti akan digunakan dalam rumus atau fungsi tersebut. Nah, di mana fungsi VLOOKUP sendiri adalah membaca secara vertikal dan HLOOKUP sendiri membaca tabel secara horizontal. Misal kita lihat, ya, saya mempunyai sebuah dokumen seperti ini. Jadi ini tabel-tabel yang sudah saya siapkan. Ada beberapa tabel, ada 3 tabel, ya, tabel 1, tabel 2, tabel 3. Tabel 1 yaitu tentang besar sumbangan, kemudian tabel 2 adalah diskon panitia, yang tabel ketiga adalah pembayaran sumbangan wajib. Nah, nanti tugas kita adalah mengisi sumbangan ini, kemudian mengisi kolom diskon ini, kemudian juga berapa yang harus dibayarkan. Nah, bagaimanakah cara untuk mengisi kolom-kolom ini? Berikut adalah langkah-langkahnya. Ya, jadi teman-teman, bahwa tadi VLOOKUP adalah membaca secara vertikal, ya, VLOOKUP. Jadi vertikal dari atas ke bawah. Ini, dari atas ke bawah. Jadi judulnya, lihat judulnya di atas, kemudian isinya adalah ke bawah. Ini adalah nanti kita gunakan untuk rumus VLOOKUP. Kemudian yang HLOOKUP itu adalah horizontal. Horizontal artinya mendatar. Kita lihat ke sini, ini tabel kedua. Ini judulnya, ya, ke bawah, kemudian isi daripada judul ini adalah ke samping. Ini adalah nanti kita gunakan rumus yang HLOOKUP. Nah, kita akan mengisi jumlah atau angka-angka pada tabel ketiga ini, ya, dengan bantuan tabel yang ada pada tabel 1 dan tabel kedua. Misal di tanggal ini, tanggal 12 bulan 12, atas nama misal Aldiansah, kemudian kelasnya ini ada kelas 7, 8, dan 9, kita masukkan kelas 7 misal. Kemudian kode diskonnya, dia mendapatkan kode diskon yang 1 misal. Nah, kemudian ada lagi misal tanggal ini, tanggal 13 bulan 12 atau Desember tahun 2021, atas nama Budiansah misal. Ini kelasnya kelas, misal dia kelas 8, kemudian kode diskonnya adalah 3 misal. Nah, berapa dia yang harus dibayar? Maka yang pertama adalah kita isi dulu di bagian sumbangan. Di sini kolom sumbangan, kita klik di kolom sumbangan, kemudian sama dengan, lihat, sumbangan itu berada pada tabel ke-1, bukan tabel kedua. Sedangkan tabel ke-1 adalah tabel yang bentuknya vertikal. Maka menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan, kemudian tulis VLOOKUP. Ini sudah ada seperti ini. Nah, ini rumusnya muncul di bagian bawahnya, lookup value. Jadi nilai pada tabel ini yang menjadikan kunci untuk menyambungkan ke tabel 1, yaitu kelas. Nah, kelas ini berada pada sel keberapa? Ingat, sel adalah pertemuan kolom dan baris. Kolomnya kolom apa, barisnya baris keberapa? Lihat sini. Angka 7 Romawi ini, kelas 7 Romawi ini berada pada sel keberapa? Sel D11. Kolomnya kolom D, barisnya baris ke-11. Atau bisa klik di sini. Ya, D11, kemudian koma. Nah, ini rumusnya, ya. Tabel array. Nah, ini tabel array-nya adalah tabel ke-1. Tabel ke-1 ini dari sini, dari tulisan kelas sampai ke nilai paling pojok bawah kanan. Atau bisa drag seperti ini, blok, ya,
Kemudian lihat ke sini, koma lagi. Setelah tabel array, koma lagi. Tabel array ini jangan lupa di blok, kemudian F4, tombol F4 pada keyboard, absolutkan ya, seperti ini. Kita lanjut ke sini. Kemudian kolom yang ketiga, kolom indeks. Kolom indeks, kita akan mengisi sumbangan. Sumbangan ini dalam tabel ke-1 ini berada pada kolom keberapa? Ini kolom 1, ini kolom kedua, berarti 2, kolom kedua. Kemudian koma ya, ini poin yang terakhir adalah rank lookup. Jadi rank lookup ini ada dua pilihan, ada false ya, koma, ada true dan false. Isikan false, jadi jika tidak ada nilainya maka dia tidak muncul. Klik yang false. Setelah itu kurung tutup, lalu enter. Nah, ini muncul angka 30.000. Jadi Aldiansa ini adalah siswa kelas 7 dengan kode diskonnya adalah 1, maka dia menyumbangnya adalah 30.000. Nah, kemudian lanjut ke diskon. Aldiansa ini mendapatkan diskon berapa sih? Klik di sini diskon, di kolom diskon atau sel diskon, sama dengan, lihat, diskon ini berada pada tabel kedua, bentuknya adalah horizontal. Maka rumus yang kita gunakan adalah lookup. Tuliskan lookup. Ya, ini lookup. Nah, ini aturan untuk menuliskannya. Ada satu lookup value, tabel array, kemudian no index, dan rank lookup. Yang pertama adalah lookup value. Jadi yang menyambungkan antara tabel ini dengan tabel yang kedua adalah kode diskon. Lihat, kode diskon ini berada pada sel berapa? Pada sel berapa? Atau ini tertutup, bisa kita klik di sini. Berada pada sel E11. E11, kemudian koma, kemudian tabel array. Klik sini, sama kayak tadi, di blok semua. Kemudian koma lagi, jangan lupa yang di blok tadi di F4 kan, di blok, kemudian tombol F4 pada keyboard tekan, maka muncul absolute ya. Kemudian indeksnya diskon itu yang diambil, diskon itu berada pada baris keberapa? Baris pertama adalah kode diskonnya, baris diskonnya adalah baris kedua, berarti adalah kolom kedua. Kemudian koma lagi, yang terakhir adalah pilih false kayak tadi, pilih false, kemudian kurung tutup, enter ya, gitu. Jadi diskonnya adalah 20.000. Nah, nanti tinggal klik ngisi yang di kolom bayar, klik di kolom bayar atau sel bayar, dibayar sama dengan sumbangannya berapa. Ini sumbangan itu berada pada sel F11, atau klik di sini dikurangi ini G11 sama dengan ya. Jadi Aldiansa ini kelas 7, kode diskonnya 1, sumbangannya 30.000, diskonnya 20.000, dia membayar sebesar 10.000 rupiah gitu. Nanti untuk nama berikutnya bisa dilakukan dengan langkah-langkah sama kayak tadi, atau bisa juga kita blok di sini, tarik ke bawah ya, ini muncul semua, ini muncul otomatis ya, ya seperti ini. Jadi untuk data kedua Budiansa bisa diisi dengan cara manual kayak tadi satu-satu, tetapi juga bisa di copy rumusnya tinggal tarik ke bawah, dia akan otomatis mengisi sendiri. Ini dia Budiansa kelas 8 ini membayar diskon atau membayar sebesar 5.000 rupiah.
Demikian pembahasan tentang rumus fungsi VLOOKUP dan LOOKUP. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.